Apa benar media audio sudah tidak populer di era digital ini? Faktanya, media ini masih ada di hati sebagian masyarakat. Radio dan podcast tidak hanya digunakan untuk media hiburan dan mencari informasi, tetapi juga siraman rohani. Nah, berbicara soal siraman rohani di kedua media tersebut, PPIM UIN Jakarta melakukan penelitian tentang proses di balik produksi konten siraman rohani agama Islam dan apa motivasi mereka. Kami berhasil mengumpulkan 630 data audio dengan total durasi 338,6 jam. Dengan bantuan machine learning, kami melakukan text analytics dan topic modeling untuk mengetahui variasi narasi keagamaan. Lalu untuk mengetahui proses produksinya, kami mengundang 35 narasumber. Hasilnya, secara umum konservatisme mendominasi narasi-narasi ceramah keagamaan di radio dan podcast. Apa sih yang dimaksud dengan narasi konservatisme? Konservatisme adalah paham keagamaan yang sangat literal dalam memaknai Islam. Mereka berpendapat hanya tradisi Islam awal sajalah yang layak dijadikan sebagai acuan dalam berbagai sendi kehidupan. Narasi konservatif yang ditemukan lebih banyak membahas tentang teologi atau akidah, sebanyak 46,3%, disusul dengan konten sosial atau muamalah sebanyak 26,7%, dan konten ritual atau ibadah sebanyak 25%. Berikut adalah contoh narasi konservatif terkait akidah. Yang harus diperhatikan ketika terjadi wabah, petaka, musibah, bencana yang menimpa manusia, ini disebabkan oleh dosa-dosa manusia. Kemudian, ini salah satu contoh narasi konservatif terkait ibadah. Beda dianggap sunnah, bikinan manusia dianggap ketentuan wajib, sunnah dianggap bid'ah, bid'ah dianggap sunnah. Serba terbalik, kelalaian dialami pelaku dosa, akibat enjoy dengan kemaksiatan, dan terusik dengan kebenaran. Dan ini adalah contoh narasi konservatif terkait muamalah. Saudaraku seiman, apakah kewajiban kita lebih percaya Al-Quran daripada apa yang diklaim oleh orang-orang kafir ini? Demikian pula orang yang belajar ekonomi barat yang ternyata di situ menghalalkan riba. Ini pun juga tidak boleh kita pelajari, saudaraku. Konservatisme tidak selamanya negatif, tetapi konservatisme yang tinggi pada aspek sosial berpotensi mengancam kerukunan umat beragama. Studi ini juga menemukan bahwa garis besar narasi yang dibangun dalam konten keagamaan masih mengutamakan unsur carrot and stick, ketakutan dan imbalan, surga neraka, halal haram, dan dosa pahala. Narasi seperti ini berpotensi menutup ruang diskusi bagi pendengar dan menciptakan ekspresi keagamaan yang cenderung tertutup. Mengapa narasi konservatif begitu mendominasi? Pertama, pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI pada siaran radio yang longgar karena banyaknya jumlah stasiun radio di seluruh Indonesia. Kedua, motivasi dalam pengelolaan program keagamaan. Bagi radio umum, menyiarkan program keagamaan hanya sebagai syarat untuk memenuhi perizinan siaran radio. Mereka umumnya kekurangan akses terhadap sumber daya penceramah, bahkan sebagian hanya mengandalkan rekaman ceramah keagamaan yang disediakan oleh konten provider. Radio agama, podcast, dan konten provider mengembangkan program keagamaan atas dasar semangat dakwah yang tinggi, sehingga mereka konsisten dalam memproduksi konten-konten bermuatan konservatif. Kami juga menemukan bahwa penceramah laki-laki mendominasi program keagamaan di radio. Lalu, kemanakah penceramah perempuan? Penceramah perempuan biasanya tampil di ruang yang terbatas dan hanya diperdengarkan bagi sesama perempuan atau anak-anak saja karena suara perempuan yang dianggap aurat. Frekuensi radio merupakan ranah publik yang bisa digunakan siapa saja atas izin negara. Sayangnya, ruang udara ini lebih banyak dimanfaatkan oleh kalangan konservatif. Ruang publik seharusnya berwarna-warni untuk mengimbangi narasi-narasi konservatif. Konten moderat yang kreatif dan menarik perlu diperbanyak. Seperti apa sih narasi-narasi yang seharusnya ada di radio? Dari aspek tema seharusnya bisa lebih bervariasi dan mencakup berbagai aspek aktual dalam bermasyarakat, misalnya menghargai perbedaan, empati, serta kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, narasi keagamaan seharusnya lebih menyejukkan dan menenangkan, bukan menakut-nakuti dan membatasi segala sesuatu pada dua hal sempit, seperti surga neraka, halal haram, dan dosa pahala. Itulah tadi beberapa hasil penelitian PPIM UIN Jakarta tentang narasi keagamaan di radio dan podcast. Kunjungi website dan media sosial kami untuk tahu hasil studi lainnya ya.